Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya agar kita diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita junjung besarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menerang seperti saat ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Galuh Ramadana Takusuma dengan NIM 19020038 kelas FSA dari kampus Akamigas Balongan. Kali ini saya akan coba menjawab dan menjelaskan soal UTS dengan mata kuliah ekologi dan dosen pengampu Ibu Pipit Marviana. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Ya. Baik, di sini saya sudah menuliskan jawabannya. Di sini kita baca dulu soalnya. Soalnya yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bahaya. Menurut saya pribadi, arti kata bahaya adalah berbagai hal yang mampu memberikan dampak buruk, negatif, dan merugikan bagi seseorang. Hal ini bisa berupa kejadian, dampak, ataupun situasi tertentu. Dan ini juga, bahaya adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau berpotensi terhadap terjadinya kejadian kecelakaan berupa cedera, penyakit, kematian, kerusakan, atau kemampuan melaksanakan fungsi operasional yang ditetapkan. Terus soal yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bahaya fisik. Ini menurut saya pribadi, bahaya fisik berupa kebisingan, getaran, pencahayaan, kurangnya suhu lingkungan panas, radiasi, bahaya biologi berupa kondisi sarana air bersih, kakus, dan tempat pembuangan sampah. Bahaya ergonomi, bahaya berupa posisi kerja yang tidak ergonomi. Terus yang ketiga, jelaskan apa itu identifikasi dan pengendalian bahaya. Identifikasi bahaya adalah upaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem seperti peralatan tempat kerja, proses kerja, prosedur, dan lain-lain. Aktivitas rutin dan non-rutin di tempat kerja, aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu. Terus nomor 4 soalnya, sebutkan dan jelaskan menurut Anda hierarki pengendalian. Hierarki pengendalian yaitu A. Eliminasi. Eliminasi merupakan langkah pengendalian yang menjadi pilihan pertama untuk mengendalikan pajanan karena menghilangkan bahaya dari tempat kerja. Namun beberapa bahaya sulit untuk benar-benar dihilangkan di tempat kerja. Yaitu ada B, substitusi. Substitusi merupakan upaya penggantian bahan, alat atau kren kerja dengan alternatif lain dengan tingkat bahaya yang lebih rendah sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya dampak yang serius. Contohnya, mengganti tensi air raksa dengan tensi digital, mengganti kompresor tingkat kebisingan tinggi dengan tipe yang kebisingan rendah. Terus C, pengendalian teknik. Pengendalian teknik merupakan pengendalian rekayasa desain alat dan alat atau tempat kerja. Pengendalian risiko ini memberikan perlindungan terhadap pekerja termasuk
tempat kerjanya. Untuk mengurangi risiko penularan penyakit infeksi harus dilakukan penyekatan menggunakan kaca antar petugas loket dan pengunjung atau pasien. Contoh pengendalian teknik yaitu untuk meredam suara pada ruang dengan tingkat bising yang tinggi seperti pada poligigi, khususnya menggunakan unit dental dan kompresor pada ruang genset. D. Pengendalian administrasi. Pengendalian administrasi berfungsi untuk membatasi pajanan pada bekerja. Pengendalian administrasi diimplementasikan bersamaan dengan pengendalian yang lain sebagai pendukung. Contohnya yaitu pelatihan atau sosialisasi, penyuluhan pada SDM, penyusunan prosedur kerja bagi SDM, Yankes, pengaturan terkait pemeliharaan alat, pengaturan shift kerja, alat pelindung diri atau APD. Yang kelima, sebutkan bahaya apa saja jika mengabaikan standar pencahayaan dalam ruang kelas kurang dari 100 lux. Kerusakan pada mata, bisa terjadi iritasi pada mata, kelelahan saraf mata. Ini pengertiannya. Kelelahan mata ditandai iritasi pada mata, penglihatan ganda, daya akomodasi menurun, sakit kepala, ketajaman melihat menurun, kepekaan kontras dan kecepatan persepsi menurun. Kalau kelelahan saraf itu ditandai gerakan yang lamban, gangguan pada fungsi motorik dan psikologis, kesilauan, cahaya yang tidak diinginkan yang berada dalam jangkauan penglihatan yang menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan kelelahan atau kelelahan mata atau gangguan penglihatan. Terdapat 3 jenis kesilauan yang mengakibatkan gangguan penglihatan, yakni disability glare, discomfort glare, dan reflected glare. Masalah kesehatan lainnya seperti kelelahan kerja, fatigue, stres, kelelahan mental, sakit kepala, menurunnya daya konsentrasi dan kecepatan berpikir, meningkatnya risiko kecelakaan kerja. Terus nomor 6, bagaimana pengendalian bahaya dari pencahayaan yang minim menurut Anda? Baik. Di sini menurut pendapat saya, berikut tindakan kerja sebaiknya Anda lakukan untuk menciptakan sistem penerangan yang baik di tempat kerja. Pencahayaan alami maupun buatan diupayakan agar tidak menimbulkan kesilauan dan memiliki intensitas sesuai dengan peruntukannya. Kontras sesuai kebutuhan, hindarkan terjadinya kesilauan atau bayangan. Untuk ruang kerja yang menggunakan peralatan berputar, dianjurkan untuk tidak menggunakan lampu neon. Penempatan bola lampu dapat menghasilkan penyinaran yang optimum dan bola lampu harus sering dibersihkan. Menghindari penggunaan cat yang mengkilat, glossy paint, pada mesin atau meja dan tempat kerja. Menggunakan cahaya diffusi, cahaya merata untuk menyediakan atmosfer pekerjaan terbaik. Terus nomor 7 yaitu jelaskan bahaya apa saja jika mengabaikan standar ventilasi pada gedung bertingkat. Yang pertama ada bahaya mengakibatkan sakit kepala. Yang kedua gangguan kesehatan. Yang ketiga ketidaknyamanannya bekerja. Yang keempat mengurangi aktivitas kerja. Kelima hipoksia. Yang keenam takikardi. Yang kedelapan faktor psikologi.
Faktor psikologi adalah faktor kerja yang mempengaruhi aktivitas pekerja, dilaksanakan oleh dasar personal di tempat kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Faktor iklim. Dalam Permenaker nomor 5 tahun 2008, pasal 9 diatur mengenai standar iklim kerja dingin. Tekanan dingin adalah pengeluaran panas akibat pajanan terus-menerus terhadap dingin yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menghasilkan panas sehingga mengakibatkan hipotermia, suhu tubuh di bawah 36 Celcius. Terus yang ke nomor 9, jelaskan penerapan hierarki pengendalian untuk bahaya tekanan udara dan suhu. Review and analisa kegiatan kerja, beban kerja, suhu kerja, kelembapan kerja, pakaian kerja, peralatan, eliminasi tidak mungkin dihilangkan, substitusi tidak mungkin dihilangkan, rekayasa housekeeping, memasang humidifier untuk menjaga kelembapan udara karena semakin tinggi kelembapan udara, semakin rendah tekanan udaranya. Memasang pendingin atau penghangat ruangan agar suhunya tetap terjaga. Mengontrol paparan sinar matahari. Di suatu tempat, maaf ini typo ya, saya nulisnya ngetiknya. Administrasi, pelatihan, penyediaan SOP, penerbitan informasi K3 dan lain-lain. PPE menggunakan pakaian yang nyaman dapat mudah menyerap keringat. Dan nomor 10 yang terakhir yaitu soalnya buat dan implementasikan bagaimana upaya pencegahan dari bahaya kebisingan di lingkungan sekitar rumah Anda. Contohnya ya, ini menurut saya dan sudah saya terapkan di rumah saya sendiri. Yang pertama, memberikan sekat dinding di dalam rumah, menutup pintu dan jendela, memasang gorden, memasang jendela dan pintu yang cukup rapat. Ya, itu untuk semua jawaban UTS bahaya fisik. Terima kasih. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Sesungguhnya kesalahan itu berasal dari saya pribadi. Jika ada kelebihan, itu berasalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.